Halo, selamat datang di channel review buku dari toko buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita akan review buku Power of Numbers ya. Jadi ini merupakan konten yang disponsori oleh Power of Numbers ya. Di sini saya akan mencoba ya menjelaskan sedikit tentang buku isi dari buku Power of Numbers ini. Oke, nah pertama-tama buku ini ada dua versi. Ini yang versi lama, ini yang versi baru. Jadi yang versi baru itu ada foto foundernya. Oke, foundernya ini adalah Dr. Oliver Tan. Nah, jadi buku lama ini dulu terbitnya di tahun 2009. Ya. Kita bahas dari buku lama dulu ya. Nah, tahun 2009 kalau lihat di sini ya 2009. Jadi ini buku yang aku dapatkan waktu aku ikut seminarnya. Oke. Nah, waktu aku ikut seminar di tahun 2012. Jadi sekitar 9 tahun ya, 9 tahun yang lalu. Nah, dulu diterbitkan oleh AW Publishing, jadi sekarang ini udah nggak dilanjutkan lagi ya. Jadi sekarang udah ganti penerbit, udah cetakan baru. Nah, buku yang lama ya sebenarnya lebih kurang isinya sama ya. Tapi untuk buku yang lama ya dia itu pakai book paper. Jadi ini namanya book paper ya. Kelemahan dari book paper itu adalah bukunya itu gampang menguning. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini menguning. Dan satu lagi itu suka lepas ya. Sebenarnya ini dari bahan lemnya atau gimana aku nggak tahu lah ya. Tapi ini udah aku bekas hektar ya. Ini juga sudah koyak. Ini udah lama banget. Jadi ini dulu AW Publishing. Sekarang udah ganti penerbit. Ini yang paling baru ya. Nah, untuk buku yang baru ini pakai HVS ya, jadi bukunya putih ya, bersih. Terus dia untuk buku yang asli dia ada logo hologram. Nah, jadi kalian jangan salah beli. Ini yang paling baru dan ada revisi. Sebenarnya overall kalau kalian lihat hampir sama ya, tapi untuk yang paling baru ini ada revisi ya, sedikit perubahan dan juga ada tambahan-tambahan dari foundernya sendiri. Nah, foundernya sendiri adalah Dr. Oliver Tan. Ya, beliau merupakan orang Malaysia. Jadi dulu waktu itu beliau itu sering membuka seminar ya menjelaskan tentang Power of Numbers ini. Jadi dimana kita belajar seperti istilahnya filsafat lah ya. Ini ilmu metafisika. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana melihat dari tanggal lahir ya. Kita menggunakan metode Pythagoras ini ya, kita melihat nasib ataupun sifat-sifat lah. Menurut saya sih lebih ke sifat-sifat dan juga potensi-potensi dari orang yang kita lihat ya dari DOB-nya. DOB-nya itu maksudnya date of birth-nya, tanggal lahirnya. Nah, jadi ini profil beliau. Di sini kalian nanti kalau kalian beli kalian bisa baca. Nah, ini buku yang paling baru itu harganya 196.000. Harganya ditentukan ya dari penerbitnya sendiri. Jadi kalau kalian lihat yang di bawah itu mungkin ya, aku nggak tahu pasti ya, bisa jadi itu yang kopian ataupun yang palsu. Terus yang lebih tinggi aku juga nggak tahu itu asli apa enggak. Soalnya kita kalau kerjasama ya dengan penerbitnya langsung, dengan distributornya langsung, itu fixed price. Jadi 196.000, lu mau beli 10 juga sama, lu mau beli 100 juga sama. Jadi tidak ada permainan harga ya. Oke. Nah, penerbitnya sekarang yaitu PT Taman Dandelion Indah. Ya. Nah, dan diterjemahkan oleh Shirley Sutantio. Jadi nanti kalian ya, setelah selesai ini, kalau kalian mau ikut seminar ataupun ikut penjelasan ya tentang kelas Power of Numbers ini, kalian bisa langsung hubungi Shirley Sutantio ini ya. Shirley ini beliau yang memegang istilahnya, dia yang ngurus ya untuk daerah Indonesia gitu ya, untuk negara Indonesia. Jadi tiap-tiap negara itu beda orang yang mengurusnya. Oke. Nah, overall itu sama. Jadi ceritanya tentang ya, buku ini tentang apa sih? Nah, jadi tentang bagaimana kita belajar ya untuk melihat tiap-tiap orang itu ya potensinya, kecenderungannya, sifat-sifatnya dari tanggal lahir. Jadi kalau misalnya ya kita lihat di sini, tanggal lahirnya misalnya DOB-nya ya 10.02.1991. Jadi ini 10 Februari tahun 1991. Jadi 10 ini 1 tambah 0 jadinya 1. 0 tambah 2 jadinya 2. 1 tambah 9 kan 10. 10 dijadiin 1 digit ya jadinya 1.
9 dengan 1 jadiin 1 digit jadi 1. Jadi nanti ini ditambah lagi. 1 tambah 2 jadi 3, 1 tambah 1 2, 3 tambah 2 5. Nah, nanti yang ini yang bagian kiri ya. 2 ini salah ini. 2 3 seharusnya ini 5, ini 4 ya. Ini ada yang salah. Ya, seharusnya benar itu gini. 2 tambah 3 itu 5, 3 tambah 1 itu 4. Ya. Jadi ini 9 18 ini ada salah, ada kesalahan. Oke. Jadi ini ada yang salah. Nah, jadi nanti dijelaskan ya awal-awal tentang bagaimana ya Dr. Oliver Tan ini belajar ya bisa sampai membuat numerologi ini ya. Jadi sebenarnya numerologi itu ilmu yang sangat luas ya. Jadi termasuk matematika itu termasuk dalam numerologi itu ya. Nah, jadi di sini dengan metode Pythagoras, Pythagoras itu segitiga terbalik ya. Beliau Dr. Oliver Tan ini ya mengajarkan bagaimana kita untuk membaca tentang potensi-potensi dari tiap orang. Jadi di awal-awal bab awal itu ada dijelaskan ya tentang itu. 1 itu artinya apa, 2 apa, 3 apa, 4 5 ya, itu dijelaskan. Jadi di sini ada cara hitungnya. Ini yang misalnya ini 1206 kelihatan ya, 1206 1952. Jadi 1 tambah 2 0 tambah 6 1 tambah 9 5 tambah 2. Jadi dapatnya 3617. Oke. Nanti dari 3617 ini 3 tambah 6 dari 9, 1 tambah 7 8. 9 tambah 8 berapa? 17, yang 17 yang jadiin 1 digit. Jadi 1 tambah 7 jadinya 8. Jadi nanti yang bagian kedua itu ada bawah itu di cross. Jadi 8 tambah 8 16 jadinya 7. Terus 9 tambah 8 jadinya 17. Jadinya 8 karena 17 kan 1 tambah 7 jadi 8. Dari 7 sama 6 digabung lagi jadinya 6. Jadi ini ada dijelaskan ya detailnya, cuma mungkin ini tulisannya agak kecil ya. Terus nanti kiri kanannya gimana ada dijelaskan. Nah, habis itu ada diajarkan ya, ini contohnya tahun 2000. 2000 itu kan 0 tambah 0. 0 tambah 0 jadinya berapa? Jadinya 5. Ya, nggak ada angka 0 ya dalam power of numbers, jadi 1 sampai 9. Oke. Terus ini namanya angka akar. Terus ini namanya sektor ya. Sektor ada sektor ayah, sektor ibu. Terus ada ini yang hubungan dengan masyarakat. Ini ada karakter dan perilakunya. Jadi yang bagian luar dengan yang bagian dalam segitiga terbalik. Oke. Nah, cara baca. Nah, cara bacanya nanti diajarin dari akar. Terus ya ini 1 sampai 11 itu langkah-langkahnya. Jadi dari akar. Lanjut lagi di bagian atas. Kiri, kanan. Ini bagian tengah. 13, habis itu dari luar 84, 45, 75, nanti di sini 2, 3, 3 sendiri, terus 3, 4, habis itu 4, 7. Jadi ada 11 bagian yang dibaca. Jadi nanti kalau kalian beli bukunya kalian bisa tahu, lihat dengan detail. Jadi ini bukunya sebenarnya cukup detail. Tapi saran saya kalian ikut seminarnya. Kenapa? Karena di sana bisa diajari langsung ya oleh Dr. Oliver Tan. Jadi kalau dulu ya Dr. Oliver Tan ini datang langsung ke Indonesia. Jadi dulu aku ikut seminarnya di Medan. Nah, sekarang karena masa pandemi ya kan nggak bisa datang. Jadi beliau juga ada buka kelas tapi melalui Zoom. Jadi kalau kalian mau ikut, kalian boleh ikut langsung ya. Langsung dengan foundernya ini sendiri. Jadi Dr. Oliver Tan-nya. Jadi murid-muridnya beliau itu banyak sekali ya, sudah ribuan, dan murid-murid beliau itu ada sebagian yang buka kelas sendiri, ajarin sendiri. Jadi kalau kalian, menurut saya ya, kalau kalian bisa belajar langsung ya dengan foundernya, kenapa nggak mau langsung aja gitu. Memang ya orang lain ajarin mungkin lebih murah atau gimana, tapi saya rasa ya beliau itu ya terus-menerus melakukan penelitian. Jadi bisa dibilang ya tiap kali seminarnya ada tambahan ilmu-ilmu baru. Termasuk kita yang sudah alumni, maksudnya kita yang dulu ikut ya, dulu pernah ikut seminarnya ya, sekarang juga kadang-kala kalau kita ikut lagi ya untuk refreshing ya, untuk dengar balik, dan juga kita bisa belajar banyak ilmu-ilmu baru gitu. Oke, nanti diajarin ini kombinasi angka ya. Terus ada ini apa sih gitu, kenapa ada angka ini, kalau angka 1 artinya apa, angka 2 artinya apa gitu, semua ada dijelaskan. Nah,
Dari buku saya sebenarnya kalian bisa belajar banyak sekali ya. Tapi kalau kalian ikut seminarnya kalian tahunya lebih banyak lagi. Nah, di sini kalian juga akan belajar tentang hubungan antar unsur. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada emas, air, kayu, api, tanah. Jadi ya, emas ataupun logam menghasilkan air. Ya kan, air menumbuhkan kayu. Kayu membesarkan api. Api kalau membakar sesuatu menghasilkan apa? Abu atau tanah. Tanah kalau digali menghasilkan logam. Jadi ini ada hubungannya. Terus hubungan antar unsur ini sebenarnya tiap unsur ada hubungannya langsung ya. Jadi kalau misalnya logam dengan kayu, itu logam akan memotong kayu. Jadi logam istilahnya misalnya apa namanya? Kampak ya, ataupun pisau ya, itu bisa mengikis kayu ya, atau menebang pohon. Terus emas dengan api melumarkan emas ataupun logam. Gitu. Jadi tiap-tiap itu ada hubungannya. Jadi kita menyebutnya sebagai siklus pendukung dan siklus pengendalian ataupun kontrol. Nah, ini banyak ya di sini detail. Saya nggak bisa jelasin satu demi satu ya, tapi kalian bisa belajar banyak dari buku ini saja. Ini ada angka hidden number di bagian atas, terus angka akar ya, cara mengatasinya. Kalau misalnya jadi sebenarnya ada orang nanya, saya belajar ini buat apa sih gitu ya. Jadi kalian belajar ini ya, misalnya kalian tahu akar kalian itu apa, akar 1, akar 2, akar 3 gitu ya. Kecenderungan kalian itu dalam bidang apa? Ya kan, misalnya kamu sukanya memimpin ataupun keras kepala. Jadi di sini bukan untuk meramal ataupun istilahnya jadi orang pintar atau gimana, enggak. Tapi di sini kita belajar yang paling penting ya menurut saya ya, personal opinion ya. Dari sini kita belajar mengenal bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan dalam diri. Jadi misalnya saya kurangnya di mana gitu. Saya keras kepala nih. Saya bandel nih. Saya pelupa nih. Saya apa nih? Dari sana saya belajar untuk mengontrol, ya kan? Nah, selain diri sendiri, kita juga bisa melihat pasangan kita, anak-anak kita, ya kan? Dari sana kita bisa mengarahkan mereka. Jadi di sini kita juga bisa melihat bakat. Misalnya anak kita cocoknya di bidang apa, dia lebih suka apa gitu. Jadi kita bisa mengarahkan untuk masa depan yang lebih baik. Ya, jadi di sini bukan untuk meramal, untuk nanti kamu gini, enggak. Yang masa depan itu sebenarnya nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu masa depan itu. Jadi di sini kita belajar untuk mengenal diri, memahami kelemahan dan mengatasinya. Itu yang paling penting sih menurut saya ya. Tapi balik lagi ke masing-masing ya, kalian menurut kalian gimana? Jadi ini ada lagi yang namanya diagram dalam ya. Ada patternnya itu maksudnya polanya ya, pola seperti A, seperti B, seperti C ya. Pola ini maksudnya gimana? Nah, terus ada lagi kesehatan dan penyakit. Jadi di sini kalian bisa melihat kecenderungan kalian sakitnya apa ya. Terus arah kesuksesan dan keberuntungan Anda. Nah, kombinasi angka akar. Jadi kalau misalnya dua individu, misalnya kamu dan pasangan kamu, cocok nggak gitu loh. Kalau nggak cocok, apa yang jadi permasalahannya? Di sini kalian bisa belajar. Nah, kalau gabungan kalian, misalnya ketemu satu, kemandirian, biasanya kalian dan pasangan itu tidak bergantung satu sama lain. Kalau misalnya yang dua, biasanya itu sering salah paham. Ya kan? Yang ketiga, kalian saling agresif macam seperti itu. Terus tentang pekerjaan, jadi di sini kita bisa mungkin ya mencari tahu pekerjaan yang cocok dengan diri kita, karir kita, bisnis kita. Kita juga bisa melihat yang cocok untuk anak-anak kita misalnya. Nah ini banyak ya, macam-macam. Terus ini pokoknya banyak deh, kalian bisa belajar banyak. Ini full pack itu ilmu semua ya. Nah terus angka dan sisi mistisnya, kalau kalian tahu ini yaitu kalau kalian belajar Hong Shui ya, ini ada satu diagram. Jadi arah utara selatan itu ada ini dalam Hong Shui itu namanya bintang. Jadi nanti tiap berapa tahun itu ada berubah. Saya kurang ingat sih, dulu pernah dijelasin juga. Terus nah ini
Kode ya, ini ada live code lagi, ada diajarkan tentang live code. Lalu belakangnya ada, saya langsung aja ke testimonial ya. Testimonial, jadi ini dari Ko Wichong. Ko Wichong ini namanya Suwarman Tanada. Jadi beliau dulu salah satu anggota tim numerologi, sekarang juga ya. Dulu beliau di Medan, tapi sekarang udah pindah ke Surabaya ya. Nah, terus ini ada testimonialnya. Terus ini ada dari William Laurin, yang anggota DPRD Makassar, fraksi PDI Perjuangan. Terus ada dari Dr. Andes Muhammad Yunus, SHSE, ya, ini dosen praktisi hukum dan tim ahli DPRD. Nah, beliau juga jadi salah satu murid dari Oliver Tan ini ya, Dr. Oliver Tan. Terus ada Charles Kurniawan, Lenny, Lavita, ya banyak. Ini semuanya ya, ini ada email ya, ini ada tulisan tangan. Jadi selain di Indonesia ya, beliau juga ngajar di banyak negara ya. Nah, kita bisa lihat, nah ini salah satu foto beliau ya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, itu beliau Perdana Menteri Malaysia. Terus ini waktu buka kelas ya, suasana buka kelas waktu masih offline ya di Makassar. Terus di Ipoh, Malaysia ya, karena beliau orang Malaysia. Di Johor Bahru, di Medan, Semarang, Petaling Jaya, Indonesia. Jadi sekarang ini karena COVID ya, itu kelasnya pakai Zoom online. Nah, jadi kita juga bisa ikut. Bagi yang mau ikut boleh silahkan. Nah, ini referensi. Oke. Nah, untuk bukunya kalau kalian tertarik ya, jadi mungkin ya kalian mau baca dulu bukunya ya sebelum ikut seminarnya, silahkan kalian bisa beli di Tokopedia ya. Nanti gua akan kasih linknya di bawah. Terus kalau kalian mau ikut ya seminarnya, kalian boleh langsung hubungi nanti Cik Shirley ya. Nanti saya kasih nomor kontaknya juga di bawah. Nanti kodenya kalian bilang tahunya dari toko buku Bina Usaha. Jadi referral. Jadi kalau kalian pakai kode saya ya, memang kalian nggak dapat apa-apa, tapi ya setidaknya saya dapat sedikit masukan ya. Sedikit aja, nggak banyak. Oke. Jadi untuk kalian yang tertarik, saran saya sebelum ikut seminar, kalian mending baca bukunya dulu, karena dari bukunya kalian bisa tahu banyak. Nah, untuk melanjutkan, apakah kalian mau cocok nggak dengan ilmu ini ya, ilmu namanya ilmu filsafat juga lah ya, ilmu metafisika gitu. Jadi dari angka-angka untuk mengenal potensi dan hal-hal yang ada dalam diri. Oke? Nah, ini buku yang paling baru, jangan salah beli ya. Yang asli itu ada hologramnya. Oke? Ini buku lama, jadi saya nggak sarankan beli yang lama. Kenapa? Karena ada sedikit revisi dan juga perubahan. Oke? Sekian review dari saya ya, toko buku Bina Usaha. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mendapatkan masukan ya dari konten hari ini. Jadi bila mana dalam penyampaian ada yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga konten hari ini ya bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga bisa memberikan satu informasi yang berguna. Oke. Jadi sekian review untuk Power of Numbers sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.